Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Saudaraku, pada pertemuan yang kedua kemarin kita berbicara tentang bagaimana pertolongan-pertolongan Allah itu terjadi ketika saat-saat kepepet, saat-saat genting, saat-saat kritis, saat-saat kita sudah tidak mampu lagi mengatasi persoalan. Ketika itulah iman memuncak, tawakal penuh, pasrah total. Saat itulah saat dekat sekali datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bagian yang ketiga ini kita akan berbicara kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih hamba-hamba pilihan tersebut. Nama-nama tersebut kenapa dipilih begitu loh. Kenapa Ibrahim yang dipilih, kenapa Nabi Musa yang dipilih. Terus aja ya, kalau kita pelajari sejarah-sejarahnya, maka kita akan mengerti kenapa mereka menjadi manusia pilihan-pilihan Allah. Nabi Ibrahim aja misalnya Allah nyatakan di dalam surat An-Nisa ayat 125, wattakhazallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya, pacarnya Allah. Luar biasa. Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Nabi Muhammad dijadikan teladan. Atau di ayat lain, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kita tidak perlu iri kalau ternyata kita mengetahui sebab-sebab kenapa mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berbagai nabi-nabi lain yang kemudian banyak sanjungan-sanjungan, pujian-pujian yang Allah berikan kepada mereka. Kalau kita simpulkan di dalam perjalanan hidup mereka, ternyata mereka adalah manusia-manusia yang punya latar belakang sangat istimewa. Latar belakang kehidupan yang dilalui dengan berbagai macam ujian, cobaan, tantangan, rintangan, hambatan, gangguan, bujukan, rayuan, bertubi-tubi, tak pernah berhenti, silih berganti. Artinya mereka melalui perjalanan yang enggak mulus. Bukan taman-taman yang indah penuh dengan bunga-bunga. Tetapi mereka telah melalui dengan berbagai macam ujian, gelombang, badai dan gelombang gitu kan, onak dan duri, halangan dan rintangan yang telah dilaluinya dengan sempurna. Kita ambil saja misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya, bahwa sejak dalam kandungan sudah ditinggalkan ayah. Begitu baru saja lahir ke muka bumi ini, tidak lama kemudian ibunya meninggal. Kemudian Rasulullah ditaruh di tempat desa yang terpencil untuk menerima proses penyusuan. Setelah itu diambil oleh kakeknya menjadi pengembala. Setelah kakeknya meninggal, diambil oleh pamannya Abu Thalib menjadi pedagang. Dan dagangnya ini lama-kelamaan bukan sekedar perdagangan dalam negeri gitu ya, tetapi akhirnya melalui perdagangan internasional sampai ke negeri Syam. Luar biasa. Jadi Nabi kita sudah sejak lahir kehidupannya sedemikian rupa terbentuk atas takdir Allah juga, seolah-olah sudah tidak ada campur tangan lagi bapak ibunya. Dari situ udah kita lihat kemandirian kan gitu ya. Orang itu sudah diajarkan kemandirian karena dia terlepas dari campur tangan bapak ibunya, terutama setelah lahir ke dunia. Campur tangan pasti ada juga gitu ya, dari dalam perut misalnya bapaknya selalu mencari rizki yang halal gitu ya. Kemudian di dalam perut ibunya mungkin selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi begitu sudah lahir ke dunia,
Rasulullah sudah bebas campur tangan dari kedua orang tuanya. Sedemikian rupa Allah takdirkan alam sekitarnya membentuk kepribadian. Luar biasa kan? Kita lihat lagi misalnya Nabi Musa. Luar biasa lagi nih. Nabi Musa ini bayinya udah bahasa kita orang Betawi ya, dibuang ke laut. Nah, luar biasa kan? Atas takdir dan petunjuk Allah juga ibunya Nabi Musa, karena waktu itu ada kebijakan Fir'aun di dalam surat Al-Baqarah ayat 49, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun punya instruksi agar seluruh kelahiran bayi laki-laki harus disembelih. Sehingga setiap keluarga-keluarga yang melahirkan bayi laki-laki itu panik begitu, termasuk ibunya Nabi Musa. Ini bagaimana nih? Ya, penuh dengan ancaman. Negara sedang memutuskan bahwa bayi laki-laki disuruh bunuh. Sementara ibu Nabi Musa orang yang hanif, orang yang tentu tidak mau membunuh anak kandungnya sendiri. Mendapat inspirasi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya, agar bayi Musa itu dihanyutkan di sungai. Yang luar biasanya Nabi Musa kemudian dibesarkan, dipelihara di istana Fir'aun, yang nanti masa besarnya justru akan menumbangkan Fir'aun itu sendiri. Kan luar biasa ya. Nanti akan kita banyak kisah-kisahnya, tetapi ada satu ayat kesimpulannya yang Allah nyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 124, bahwa ketika Allah ingin menjadikan hambanya itu pilihan yang nanti dipersiapkan menjadi tokoh, menjadi pemimpin, menjadi teladan dan sebagainya, kata Allah harus melalui serangkaian berbagai macam ujian. Surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idzi batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Sengaja kata Allah, kami uji engkau wahai Ibrahim dengan berbagai macam kalimat perintah dan larangan, dengan berbagai macam banyak sekali instruksi, kalimat perintah dan larangan, karena kami ingin menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam. Ini kan jelas banget ya ayatnya, bahwa ketika seseorang dipersiapkan oleh Allah akan menjadi tokoh dunia, menjadi pemimpin pelopor, tapi Allah nyatakan harus melalui serangkaian berbagai macam ujian cobaan, tidak melalui jalan-jalan yang mulus begitu ya, taman-taman berbunga, tetapi harus melalui lautan penuh dengan gelombang, badai dan gelombang, penuh dengan onak dan duri dan seterusnya. Barulah kemudian Nabi Ibrahim menjadi orang yang matang, orang yang mapan, orang yang kokoh pribadinya. Sehingga dengan ujian-ujian itulah beliau belajar dari kehidupan bagaimana mencari solusinya. Karena seorang pemimpin itu yang harus diharapkan dari mereka adalah punya solusi di dalam menghadapi berbagai macam problematika dunia gitu ya, problematika umat manusia. Maka agar mereka mempunyai konsep-konsep yang jelas, menjadi kontributor terhadap persoalan bangsa dan negara, dia harus diceburkan dulu di lapangan dengan berbagai macam masalah, dengan berbagai macam problem. Kalau kita lihat ya, Nabi Muhammad itu gelar Al-Aminnya itu sudah mendahului jauh sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Ada sejarawan yang mengatakan bahkan dari umur 18 tahun Rasulullah itu sudah mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Orang sekarang bilang itu kredibilitas gitu ya. Jadi biasanya kalau orang lagi mau pemilu tuh ada bahasa-bahasa tertentu, ada popularitas, ada kredibilitas, ada kapasitas, ada elektabilitas. Bahkan ada satu lagi dengan guyon dikatakan isi tas. Isi tas tuh, banyak duitnya katanya gitu ya.
Popularitas artinya terkenal, kapasitas dia punya kemampuan, itu kan. Kemudian kredibilitas dia dipercaya oleh orang, dia akan mampu gitu, kredibilitas. Kemudian elektabilitas, harapan akan dipilih gitu. Karena ada juga caleg pusat bersaing, dia seorang mantan menteri, profesor doktor gitu, bersaing dengan preman, kalah. Padahal kalau dari kapasitas dan kredibilitas dia mungkin bisa, tapi karena popularitas dan elektabilitasnya kalah, ya sudah, yang diperlukan oleh suara itu elektabilitas kan gitu ya. Rupanya barangkali si menteri ini dianggap orang yang hidup di taman-taman yang enak gitu. Orang tidak melihat dia bagaimana dulunya jungkir balik bersusah payah. Sementara ini si preman ini hidup dari tongkrongan ke tongkrongan gitu. Nongkrong sono, nongkrong sini, begadang sono, begadang sini, sehingga dia banyak dikenal orang. Begitu pemilu menang si preman itu, luar biasa. Ya. Nah, sekali lagi ternyata di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 ini Allah nyatakan sengaja manakala Allah akan mengangkat hambanya menjadi seorang pemimpin, dia akan lebih dahulu menguji orang ini terus menerus. Persoalan buat kita adalah bahwa kepemimpinan itu memang wajib kita cita-citakan pada diri kita dan keluarga kita. Buktinya Allah juga menyuruh dan mengajarkan kita berdoa di dalam surat Al-Furqan ayat 74 yang sering juga dibaca buat doa habis sholat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata-kata imama muncul lagi kan? Kalau tadi kan di dalam surat Al-Baqarah ayat 124, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Nah, dua kali kan? Yang ini doa, yang surat Al-Furqan ayat 74 doa. Kalau yang tadi Nabi Ibrahim oleh Allah disiapkan menjadi pemimpin. Sementara dalam surat Al-Furqan doa, artinya kita diminta untuk berdoa di hadapan Allah agar kita dijadikan pemimpin, dijadikan figur teladan, pelopor, harus menjadi kader-kader pelopor kan begitu ya. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah jadikanlah pasangan-pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, orang-orang yang menyejukkan mata hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bersama pasangan dan anak keturunan kami menjadi imam, menjadi pelopor, menjadi teladan. Luar biasa ya. Jadi memang kepemimpinan itu memang wajib kita pegang. Bukan sekedar kita menunggu orang lain, siapa ya yang kira-kira layak jadi pemimpin, cari sono cari sini. Gak bisa, karena Allah nyuruh diri kita, anak kita, istri kita, keturunan kita, minta kepada Allah agar menjadi pemimpin, begitu. Tapi ketika Allah juga menyatakan kepada Nabi Ibrahim sama, ya, qala inni ja'iluka linnasi imama, kata Allah, karena kami ingin menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam. Lalu apa jawaban Nabi Ibrahim? Kita lihat, qala wa min dzurriyyati. Nah, sama kan, ada dzurriyyah lagi kan. Nabi Ibrahim menjawab, kalau begitu ya Allah, saya juga kepingin anak cucu saya sama seperti apa yang engkau ingin berikan kepada saya. Nah, itu namanya visioner. Itu artinya menatap masa depan. Itu artinya tidak egois, tidak mikirin diri sendiri. Ketika Nabi Ibrahim diminta oleh Allah agar jadi pemimpin, Nabi Ibrahim juga berharap kelak anak cucunya juga menjadi pemimpin. Apa yang terjadi? Yang terjadi memang banyak sekali dari keturunan Ibrahim menjadi para nabi dan rasul. Yang terkenal ya Nabi Ismail, Nabi Yakub gitu ya. Kemudian dari Nabi Ismail turun-turun, akhirnya lahirlah Nabi Muhammad. Nah, sekali lagi membuktikan kalau ditanya mengapa Allah memilih hamba-hamba pilihannya dengan nama-nama tersebut, ya, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, terus rentetan nama-nama para nabi dan rasul.
Jawaban singkatnya adalah karena nabi-nabi tersebut mempunyai latar belakang kehidupan yang sangat luar biasa. Nabi-nabi tersebut punya pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh Allah sedemikian rupa melalui proses berbagai macam ujian, cobaan, tantangan, rintangan, hambatan, sehingga alam sekitarnya, manusia sekitarnya, lingkungan sekitarnya membentuk pribadi-pribadi tersebut menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, yang kuat mentalnya, tegar jiwanya, jelas pemikirannya, kuat di dalam menatap alam sekitarnya, dan jangan lupa menjadi orang-orang yang visioner, orang-orang yang selalu menatap masa depan. Ungkapan yang paling sering keluar dari mulut Nabi kita adalah ummati, ummati. Bagaimana nasib umatku, bagaimana nasib umatku. Semoga hikmah ketiga dari catatan Muharram ini atau pesan Muharram ini kita jadikan diri kita untuk mencapai obsesi yang Allah berikan kepada kita, agar kita harus menjadi seseorang pelopor, seorang teladan, seorang pemimpin, dan kita persiapkan kelak anak cucu kita juga menjadi generasi-generasi yang menjadi pelopor kebangkitan umat manusia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.